Update dunia kripto 26 September 2022. Nah, seperti biasa ya, kita akan melihat beberapa data dulu. Jadi kalau dilihat dari Fear and Greed memang masih di extreme fear ya, turun 3 poin. Terus kalau on-chain sentimennya juga masih lebih ke arah bearish gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari funding rate, kalau biasanya saya cek sih di CoinGlass gitu ya. Di sini lengkap ada funding rate, ada juga apa namanya liquidation, long versus short ini jadi bisa kita paling nggak ada gambaran. Nah, tujuan saya itu biasanya melihat data ini ada gambaran aja. Kira-kira kemana nih market atau sekarang ya, bukan kemana tapi lebih kepada sekarang itu market sentimennya ke arah mana. Nah, kalau di sini kita lihat kan kalau hijau ini lebih ke arah bullish tentunya ya. Jadi lebih banyak memang ke arah bullish. Saya lebih fokus ke BTC aja karena yang lain itu cenderung mengikuti. Kecuali ada sentimen positif atau negatif. Kayak misalnya tadi gitu ada sentimen dari Do Kwon yang katanya dari pemerintah Korea Selatan sudah merequest ke Interpol kalau nggak salah ya, ada red notice segala macam. Jadi ya pasti itu lebih ke arah negatif tentunya. Jadi ya pasti untuk LUNC atau Luna gitu ya pasti ada penurunan lagi gitu. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman dari pagi perhatiin itu kebanyakan bermain di daerah sini gitu ya, malahan bearish lagi. Tapi sekarang langsung naik tinggi. Dan ini sebenarnya udah kelihatan banget sih sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman perhatiin secara teknikal, bahkan kalau saya pun itu ada juga di VIP itu saya update bahwa memang dari siang tadi atau bahkan pagi saya sudah ada kasih watchlist long gitu. Zig, Band, Ocean gitu ya, tapi kita ada tunggu konfirmasi reversal. Nah, setelahnya saya baru langsung bikin ini karena saya lihat ada reversal waktu itu. Walaupun sempat agak turun sedikit di daerah sempat ke bawah gitu ya. Jadi bahkan kalau untuk band ini sampai di 1,1801 gitu bayangin. Beda 0,0001 kena SL gitu ya. Nah, tapi saya yakin karena memang kelihatan banget reversal BTC. Bahkan saya juga pakai apa namanya sinyal untuk BTC yang sekarang sebenarnya udah 1900-an berarti udah TP2 sih. Nah, jadi memang itu kita lihat dari mana. Misalnya kalau kita lihat dari time frame kecil ya, saya biasanya kan memang mulainya dari besar ke kecil gitu ya. Nah, ini kita bikin agak sedikit berwarna sedikit, jadi bikin dari yang kecil dulu. Nah, dari yang kecil ini, kalau misalnya untuk ini malahan saya pakai time frame 5 menit gitu ya. Teman ada yang waktu itu pernah komen gitu di apa namanya channel saya gitu bahwa wah ini kok kayak main binomo katanya pakai time frame-nya kecil banget segala macam. Padahal dia nggak ngerti apa yang saya lihat gitu ya. Terlepas dari setiap orang mungkin ada cara-caranya masing-masing. Dan ini pun bukan satu time frame yang saya lihat aja. Yang lain itu menjadi pertimbangan juga gitu. Mengapa saya mengambil time frame kecil? Karena saya mau lihat open interest dan juga likuidasi ya. Ini ada beberapa apa namanya garis ini. Nah, ini berarti udah liquid long ini. Liquid short tadi. Makanya masih naik tinggi lagi. Kalau udah liquid short itu kemungkinan naiknya lebih tinggi memang. Seperti di sini. Kalau liquid long ini bahaya banget. Makanya saya pernah bilang 18,5 ini kalau misalnya jebol itu sangat bahaya. Karena nggak ada lagi posisi. Oh, sekarang sudah ada. Waktu itu belum ada gitu ya. Nah, sekarang udah ada. Berarti udah banyak yang ngelong juga. Nah, ini lebih real time. Kalau kita pakai time frame 5 menit. Makanya jadi saya pakai itu. Ini kemarin saya nggak ada loh. Nah, ini sekarang udah ada karena berarti udah mulai optimisme datang lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini bisa turun lagi sampai ke arah sini. Ini tujuannya apa? Kalau untuk melihat liquid-liquid ini ya, ini kalau kita biasanya sebutnya squeeze gitu. Jadi kalau misalnya ini berarti ada posisi short yang kena liquid. Ini juga ada short yang kena liquid. Mengapa? Karena biasanya market maker itu ya eh, akan mengincar ke daerah sana gitu biasanya. Sudah mengincar ke daerah sana, ada orang yang telat ngelong atau apa, nah baru dia kembaliin lagi ke bawah gitu. Dan sebaliknya. Kalau misalnya kita lihat di time frame agak besar, misalnya di 4 jam gitu ya, ini sangat kelihatan sekali kok.
Nah, range kita bermain itu cuma di sini. Dari tanggal 19, sekarang 26. Berarti 1 minggu cuma di sini doang. Nah, kalau misalnya kita scalp dari sini naik dapat, di sini turun dapat gitu ya, sini naik lagi, nge-short lagi dapat lagi. Ini kan lumayan gitu maksud saya ya. Kalau saya sih cenderungnya seperti itu. Jadi melihat bukan dari apa namanya support dan resisten aja, karena ya ada beberapa hari yang kayak gini ya di sini-sini aja gitu. Dari tanggal 24 berarti dari weekend ini kan nggak sampai ke resisten, jadi kita nggak ambil posisi, ya nggak masalah sih gitu ya. Cuman saya memang suka trading harian gitu, jadi ya saya cari gitu, bukan patokan apa namanya support dan resisten aja. Jadi bisa long liquid ini, bisa dari posisi ini juga nih. Ini contohnya, ini volume pertama, volume spot. Nah, jadi volume spot ini kelihatan sekali tadi waktu penurunan di daerah sini. Berarti apa namanya yang waktu turun banget yang saya bilang tadi, band itu hampir apa namanya, nah ini di sini nih. Berarti tadi sampai 18.600-an ya sempat ya. Nah, hampir kena SL. Nah, tapi di volume spot itu sudah turun banget, dan juga apa namanya kalau kita lihat dari short, ini short ya, kalau sini long. Itu longnya semakin naik. Tadi ya, tadi ini. Misalnya di sini deh kita lihatnya sampai sini. Nah, short pun sudah mentok banget nih. Makanya saya langsung kasih sinyal ke VIP saya yang ngelong gitu. Walaupun memang sempat dibawa turun dulu ya. Ada member juga yang takut atau gimana ya, that's trading gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan bottom banget pek langsung kita apa namanya, begitu hit bottom kita masuk posisi itu jarang banget terjadi. Jadi mungkin tadi itu sekitaran di sini kita ambil posisinya. Nah, terus tapi kan kita tetap eh, untung gitu ya, tetap profit gitu. Kalau misalnya lebih yakin, malahan tadi saya band itu waktu di sini saya sudah ambil posisi HK. Terus waktu mau apa namanya mau kena SL saya cicil lagi gitu ya, saya ambil lagi. Jadi average saya turun, nah naik kan enak. Nah, jadi kira-kira begitu ya kalau saya melihat posisi mengenai apa namanya BTC ini, kira-kira naiknya sampai berapa, turunnya sampai berapa, ya dari situlah saya lihatnya gitu. Nah, kalau ini memang kalau lihat dari untuk posisi sekarang, oke kita pakai yang kalau ini udah nggak begitu jelas ya 15 menitnya. Nah, kalau yang 1 jam, nah udah mulai juga ya. Sempat break, triangle, tapi ini sudah malahan break ke atas gitu karena ada short squeeze ini. Resistnya ya di sini sekitaran ini. Kan sama ya, mirip-mirip ya. Jadi 19.400-an. Nah, kalau kena ini ada kemungkinan dia bakal turun. 19.400-an di sini. Nah, atau kalau mau aman ya nunggu di 19.600 gitu. Atau sistem DCA tadi kalau mau nge-short gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya menurut saya sih sekarang ya lihat, pantau dulu deh. Kalau saya lihat sih belum ada apa namanya ke tren yang jelek gitu ya. Dan ini pumpingnya itu baru 2 jam yang ke depan, 2 jam yang lalu gitu. Padahal dari pagi kayaknya wah semuanya suram. Untuk sekarang belum kelihatan apakah harus nge-short atau enggak. Tadi member juga ada yang nanya, saya bilang belum gitu ya. Untuk nge-short ya kalau mau lihat resist, dan itu pun saya nggak langsung antri. Lihat nanti apakah ada momentum memang turun atau seperti apa. Karena kalau lihat sekarang volumenya dari perp ya atau dari futures naik, dari spot naik, long naik, short turun. Kalau price banding volume juga trennya naik. Jadi semuanya mendukung kalau dia bullish. Jadi nggak ada nggak, nggak perlu kita lawan gitu ya. Cuman kalau saya tipenya, saya pernah share itu di Telegram, memang saya ini kontrarian. Jadi kalau misalnya ini sudah naik tinggi, saya nunggu momen waktu short. Kalau misalnya ini langsung turun, ya udah nggak paksa gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya bisa, ya nanti apa namanya, saya pasti cari momen untuk nge-short. Nah gitu. Kayak tadi, wah bearish kelihatannya, saya cari momen untuk ngelong. Simple. Contrarian gitu ya.
tapi lebih ke arah scalp. Kecuali tren besarnya, misalnya tren besarnya itu bullish gitu ya. Nah, saya akan misalnya kalau bullish tapi dia ngedam, yaitu saya bakal berani hold gitu. Jadi nggak scalp, mungkin bisa nge-swing. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya secara summary aja nih, di one day aja masih sell tuh. Kalau dari 4 jam sudah mulai buy, padahal tadi sell semua gitu ya. 1 jam strong buy. Nah, tapi di one day masih ada sell gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa, tapi jangan dipaksa lah untuk nge-short ya. Di daerah 19.400 sampai 600 ini bisa dicek kira-kira, dipantau gitu bagaimana. Untuk posisi sekarang, kalau di 4 jam kita lihat seperti tadi, itu range-nya tetap nggak ada perubahan banyak gitu ya. Makanya saya juga nggak update kemarin-kemarin, karena ya di sini-sini aja kita itu. Sideways-nya di sini-sini aja. Walaupun kalau scalping lumayan ya, kalau kita, kayak tadi saya ambil dari sini ke situ, ya lumayan udah. Apalagi kalau main futures gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau main futures, saya juga ada share tentang yang ada 0% gitu ya, main spot BTC misalnya atau ETH. ETH tapi pakai BUSD kalau nggak salah. Kalau BTC itu pakai USDT pun bisa. Kalau 0% itu berarti kenaikan sedikit pun BTC kita udah untung loh. Gitu loh. Jadi apa namanya itu enak sekali sebenarnya. Saya pun sering scalp BTC begitu, tapi ya lebih ke arah ngelong karena spot gitu ya. Dan yang gratis atau fee-nya nol ya cuman spot beli gitu ya. Ada juga di apa platform-platform lainnya saya dengar dari Get.io ada yang gratisan, Bybit juga ada. Pokoknya cari aja kalau misalnya memang yakin dengan apa namanya platformnya, terus juga memang dia lagi offer promo yang bagus, ya why not kita coba gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat versi time frame 4 jamnya itu ya kelihatan lah ya masih di range di sini, jadi nggak ada sorry, nggak ada apa namanya nggak ada tren tertentu, jadi masih sideways aja. Kalau misalnya break udah resisten di sekitaran yang tadi ya 19.400 sampai 19.600, nah itu good news. Tapi kemungkinan saya akan nge-short. Nah, jadi ya jadi perlu dilihat lah gimana nantinya. Saya juga nggak langsung nge-short begitu sampai ke sana nggak. Kalau misalnya dia ini ngepam terus turun sedikit ngepam lagi, ya ngapain kita nge-short kan ya? Jangan terlalu nafsu juga gitu. Apalagi kalau sudah posisi kita profit dari awal. Nah, jadi itu ya kalau untuk sementara ini bisa dilihat tadi kesimpulannya ya masih sideways di daerah sini aja. Terus juga kalau dari on-chain masih bearish, dari Fear and Greed dia juga karena diupdate-nya berapa 1 hari sekali ya kalau nggak salah, jadi memang masih ke arah bearish. Nah ini walaupun apa namanya kita sudah lihat tadi apa namanya trennya ini masih bullish banget ya. Jadi jangan dipaksa kalau mau nge-short. Oh, jadi ngelong aja. Enggak juga, ngelong udah telat gitu kalau menurut saya gitu ya. Kalau misalnya nanti dia ada koreksi sedikit gitu, mau ngelong lagi, ya mungkin itu bisa dipertimbangkan. Tapi saya sendiri enggak, mungkin nggak ke arah sana gitu, karena resiko lebih besar jadinya. Nah, kalau kita lihat BTC dominance itu juga masih sama. Saya juga ada update nih di channel VIP. 40, 41, 40, 41. Nah, tapi sekarang ini hampir mengarah ke 41. Dia bullish banget sini. Itu alasan saya juga mengapa long BTC. Nah, gitu. Jadi teman-teman mungkin supaya dapat ya kerangka cara berpikir untuk trading kripto itu. Pertama kita lihatnya BTC. Atau kalau misalnya ada event besar, apa namanya event ekonomi ya maksud saya, ya itu mungkin bisa di apa menjadikan itu pertimbangan pertama. Tapi kalau nggak ada, pertama kita lihat BTC nih, kira-kira kemana. Nah, kalau saya lihat dulu misalnya ya time frame besar, misalnya kayak tadi, ini nggak ada apa namanya. Saya tahu ini sideways dari awal. Dari pagi tadi saya lihat sideways, ini bakal boring banget nih. Tapi saya tunggu karena apa namanya supportnya cukup besar di sini. Saya lihat tadi. Nah, makanya saya berani ngelong gitu. Dan juga memang momentumnya dapat, volume naik segala macam yang kayak saya bilang di sini ya. Nah, itu juga mengapa saya pakai 5 menit tadi saya jelaskan. Nah, terus dari sana kita tahu, oke, berarti saya fokusnya mau ngelong karena ini lagi dump nih, gitu ya. Dan juga posisi besarnya masih sideways. Jadi aman harusnya. Kalau dia ngedam
dump parah, misalnya sampai ke support ini juga jebol, ya udah kita kan ada SL gitu ya, nggak boleh buat. Tapi kalau masih sideways di sini, ya udah, misalnya kayak gini sideways ya saya pasti mau nge-short gitu kan, karena ya masih di sini daerah range ini gitu. Semakin kita lihat risk reward aja, semakin dekat resist ya kita maunya nge-short, semakin dekat support ya kita maunya nge-long gitu kira-kira ya. Kalau tren besarnya seperti ini. Jadi kita ambil dua arah. Kalau misalnya tren besarnya dia lagi naik breakout 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 terus ya jangan di short gitu. Ada koin-koin lain juga begitu kan. Wah, lagi naik nih, udah tinggi banget, kita mau nge-short. Wah, kalau saya anti sih. Dulu sering begitu, tapi ujung-ujungnya boncos gitu. Karena tren lagi bullish, kita lawan gitu ya. Jangan gitu. Kalau tren lagi sideways begini, oke, bisa. Masih ada kemungkinan cukup besar untuk mendapatkan profit gitu. Apalagi kalau cuma scalping gitu ya. Nah, jadi begitu untuk hari ini. Kalau saya lebih ke itu long short kita lihat posisi ya kalau misalnya ini eh, lebih preferably ke short kecuali nanti breakout atau volumenya nggak berkurang-kurang nih terus ya udah. Nah, tentu ini kita bicara secara teknikal aja. Nah, kalau untuk minggu ini itu ada kalender event sebenarnya. Nah, ini saya ambil dari si Data One ya, atau dia ini pokoknya feednya dari Bloomberg. Nah, itu bisa dilihat untuk minggu ini itu ada The Fed bicara lagi, tapi anggotanya aja. Jadi kayak begini namanya Meister, itu dia berbicara mengenai economic outlook. Nah, ini jamnya UTC ya, jadi +7 kalau WIB, jadi sekitar jam 11 malam ya. Terus jam 27 September, berarti besok itu ada juga The Fed, tapi yang lain ini Fed's Evans ya namanya. Evans itu mendiskusikan economic outlook juga. Jadi kan The Fed ini memang banyak ya anggota atau membernya, bukan hanya Powell aja, tapi memang yang punya power ya Powell gitu, karena dia chairman-nya, kepalanya gitu ya. Tapi yang lain misalnya kayak siapa apa ini Meister atau Evans atau siapa gitu yang bicara juga biasanya ada pengaruh. Apalagi kalau mereka kesannya memang benar-benar dovish atau hawkish gitu ya. Jadi ya perhatikan aja itu. Walaupun bukan penggerak market banget lah sejauh ini. Nah, ini yang penting Kamis gitu ya 29 September itu ada GDP. GDP ini kan kalau misalnya teman-teman tahu yang sebelumnya itu kita lihat GDP itu sebenarnya secara teknikal Amerika itu sudah resesi gitu kan karena dua kali memang mengalami penurunan gitu. Nah, tapi mereka nggak mengakui gitu kan ya dalam tanda kutip lah karena banyak faktor-faktor lain juga yang dilihat dan bisa dikatakan mereka belum resesi gitu ya terlepas lah ya resesi atau enggak. Tapi kalau misalnya GDP ini berkurang lagi, ya tentu berarti memang ekonomi sudah tersendat gitu. Nah, dan ini bisa menambah ketakutan di market tentunya. Itu simple banget lah ya ilmu ekonomi. Dan bahkan kalau misalnya kebalikannya, kalau misalnya ini naik, nah optimisme market juga mungkin akan naik gitu karena wah akhirnya ada angin segar nih. Jadi boleh dilihat ya untuk apa namanya GDP ini nanti. Nah, kalau 8.30 tambah 7 berarti sekitar 15.30, berarti 3.30 lah ya sore gitu hari Kamis. Nah, selanjutnya untuk apa earnings. Nah, earnings ini apa sebenarnya? Jadi laporan kayak laporan keuangan atau laporan pendapatan lah ya, lebih ke arah earnings. Jadi pendapatan company-company besar yang sudah publik gitu. Nah, ini bisa dibaca sendiri apa aja company-nya, mengapa ini bisa berdampak ke market kripto. Tentu karena ini apa namanya saham atau indeks saham Amrik itu kan biasanya bergerak selaras dengan kripto gitu ya. Apalagi Nasdaq misalnya atau saham-saham perusahaan teknologi itu penting banget. Jadi kalau misalnya nih kita apa namanya lihat nanti di minggu ini itu banyak apa namanya banyak earnings yang berkurang gitu dari periode sebelumnya gitu ya atau pendapatannya memang berkurang, itu kan pasti akan menimbulkan ketakutan juga di market. Ini kita bicara saham gitu ya. Tapi kalau misalnya ketakutan itu menyebar, jadi bukan ke perusahaan-perusahaan ini aja gitu ya, ya itu otomatis mempengaruhi indeks saham Amrik dan juga akhirnya ke kripto gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya ini
mengalami kenaikan, banyak mengalami kenaikan, apalagi kalau perusahaan teknologi gitu ya, bisa dibaca sendiri lah di sini. Nah, itu bisa-bisa justru memberikan apa namanya boost gitu ya ke kripto gitu, karena wah berarti inflasi ataupun ketakutan kita selama ini sebenarnya kayaknya nggak begitu terlalu apa namanya berdampak gitu ya ke perusahaan-perusahaan ini, karena perusahaan-perusahaannya earnings-nya bagus-bagus aja, misalnya begitu. Nah, jadi ini perlu dilihat ya. Untuk minggu ini juga penting. Walaupun ya bisa dikatakan minggu ini lebih ke slow lah, nggak ada apa namanya event sangat besar gitu. Jadi apa namanya ya bisa mungkin lebih lihat ke arah teknikal gitu ya, kecuali ya jam-jam tertentu seperti tadi lah saya bilang, kalau misalnya ada The Fed bila apa anggota The Fed bicara apa, ya jangan juga kita ambil posisi gitu ya deket-deket situ, mungkin ya besoknya atau seperti apa gitu ya, bisa scalping juga kalau mau, seperti kalau saya dengan grup VIP gitu ya. Oke, semoga membantu sejauh ini ya. Nah, intinya itu tadi, sideways, tren besarnya, bisa scalping, ya resist support, simple banget. Lihat exhaustion gitu, kalau misalnya di sini sudah capek kita istilahnya gitu ya, nggak kuat lagi, ya berarti kita bisa short gitu. Apalagi kalau sudah double tap begini, ini triple tap ini. Jadi berapa kali malahan? Satu, dua, tiga, banyak kali kan? Nah ini kalau misalnya sudah triple di sini, itu kemungkinan ada turun. Kalau orang bilang ada double top, apa namanya double bottom gitu ya. Nah kira-kira begitu. Nah ada juga yang namanya kalau mau lebih pasti triple gitu, triple top, triple bottom, atau ya itu whatever you call it. Nah itu bisa bisa dilihat sendiri. Apalagi kalau dalam rentang waktu yang nggak cuman satu dua candle gitu ya. Nah jadi seperti ini kan sudah double top nih hitungannya. Nah, tapi apa namanya belum terlalu valid kan ya, karena di sini belum break, ini neckline-nya belum break gitu. Nah, jadi kita masih, kalau saya sih masih scalping scalping aja. Yang penting kan kita ya profit profit sedikit sedikit ya lumayan lah. Jadi bukit gitu ya. Kita juga nggak langsung all in leverage rata kanan gitu kan. Bahaya itu. Oke, semoga membantu teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada apa namanya komentar-komentar tertentu atau request gitu, boleh tulis di komen ya. Jadi saya bisa nanti kalau misalnya ada waktu tentu akan saya balas. Dan juga saya bisa mungkin respon melalui video. Oke, jangan lupa untuk please like, subscribe, dan juga share ya video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Thank you, bye.